بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده Waalaikumsalam. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا الحمد لله في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، هل تذكرتن أين كنا وصلنا في لقائنا الماضي؟ كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Halo. ألا ini belum terdengar suaranya Bu Siti Khadijah dan Bu Yanti. Bu Siti Khadijah dan Bu Yanti baik kan, Mas? Bikhair, antum Ya bikhair. Ustaz, Alhamdulillah di Alhamdulillah. khairin. Alhamdulillah, Allah Akbar. Mulai Ustaz, Afwan Ustaz. Alhamdulillah. يسر الله وراكم جميعا. طيب، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني وكنا تكلمنا عن قاعدة واو الحال وكنا قرأنا الحوار أيضا وانتهينا منه وبدأنا أيضا في قراءة التدريبات. نراجع قليلا. واو الحال هي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ولا عمل له. واو الحال itu harf sebagaimana harf pada umumnya selalu mabni dan la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Dan wawul hal ini juga harf yang tidak mempunyai pengaruh i'rab, tidak hanya tidak mempunyai kedudukan i'rab, tapi juga tidak mempunyai pengaruh i'rab sama sekali. Dan seperti kita sebutkan kemarin, wawul hal itu bukan waw yang artinya dan, tapi biasa diterjemahkan saat atau ketika atau dengan. Kenapa? Karena wawul hal setelahnya selalu jumlah yang merupakan jumlah haliyah, eh, menunjukkan kondisi atau keadaan saat melakukan fi'lun. Jumlah setelahnya bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Insya Allah tidak ada kendala di sini. Untuk hiwar juga kemarin kita sudah membaca hiwar. Qara'nahu wa intahina minhu walhamdulillah. Wa kunna qara'na aydan at-tadrib al-awwal wa kadzalika at-tadrib الثاني. والتدريب الثالث قرأناه كالواجب، kita baca kemarin ini sebagai PR. وقرأنا أيضا التدريب الرابع والخامس. هل قرأنا التدريب السادس؟ Ah, lama Ustaz. لم. أما الخامس قرأناه أليس كذلك؟ Qara'na bala. أحسنتم، وفقنا الله جميعا. إذا هذه الليلة نبدأ بالتدريب السادس. اجعل Langsung ya Ustaz. كل جملة مما يأتي جملة حالية لجملة من إنشائك. Jadi kalau pada latihan sebelumnya
kita diminta untuk membuat jumlah haliyah. Kita diminta untuk menyebutkan hal. Tapi kalau di latihan ini justru halnya sudah ada, jumlah yang sebagai hal itu sudah ada. Kita diminta untuk membuat jumlah sebelumnya sehingga jumlah yang ada ini menjadi hal dari jumlah yang kita buat. Gitu Ibu ya. واضح وهات. بعد إن شاء الله. طيب نبدأ مباشرة. أهلا وسهلا وأنيتا. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالك؟ Alhamdulillah. الحمد لله. وتفضلي اقرأي وأجيبي رقم واحد. Hmm, apa sih ini? Tamsi bisa apa ya? Langsung ditembak wanita. Iya, makanya ini apaan sih? Anta tamsi fisyar apa ya? Jalan di jam. Apa sih soalnya gitu loh? Ija'al kulli jamlatin mimma ya. Jamlatin. Jadi Yang jadikan disuruh apa ini setiap ini. jumlah Oh, itu ya. ini semuanya sebagai jumlah haliyah. Mm-mm. Nah, kita diminta untuk membuat jumlah Iya, jumlah sebelumnya halia ya. sehingga jumlah yang ada ini sebagai hal. Mm-mm. Ah, ah, ja 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 al abi wa anta tam kali ya, wa anta tamsi fi syaro fisya apa ya kali ya nggak tahu deh bener apa enggak. الشارع في الشارع. Fisya fisyari iya itu di jalan ya. Fisyari gitu. Salah ya Ah, Ustadz. nggak masalah sih. Nyambung-nyambung aja nggak apa-apa disambungin. Jaa Abi ja jaa abi wa anta jaa tamshi fi abi syari'. jaa abi wa anta tamsi fisyari gitu. ما معنى هذه Salah الجملة؟ ya. nggak salah. Ya kan ما intinya معنى هذه dijadiin الجملة؟ kalimat itu kan kalau نعم dipakai wawul hal صحيح. itu ya Ustadz ya. نعم صحيح صحيح. نعم ما معنى هذه الجملة؟ Jadi جاء أبي وأنت jadi تمشي في الشارع. bapakku نعم أيوة. ayahku datang saat engkau tansi saat engkau nggak nyambung sih sebetulnya. Saat engkau berjalan di jalan nggak nyambung Ustadz, nggak nyambung. Apa dong kalau Kalau gitu? disambung-sambungin nggak apa-apa. Itu, roa itu. Eh, Melihat kali. Iya, roa melihat itu. kamu berjalan, iya bapakku datang saat engkau berjalan nggak nyambung. Ya maksudnya bisa disambung-sambungin Coba, sih. Cuman coba Roa itu. Gitu. Kak iya Ali. sih. Ro'ait. Saya melihat. Kalau nggak jaa bakul bakul tukang jualan itu loh Ustadz. Apa sih? bakol. Tukang jalan. Ya udah deh Ustadz gitu aja deh Ustadz. Nggak jelas. Pokoknya Jaa gitu deh abi. Ustadz. Apa atau enggak jaa Nggak nggak harus jaa sih namanya. mobil Nggak satu bapakku gitu kali ya. nggak apa kalau tadi Kalau jaa nggak abi jaa wa apa dong? anta Lihat jaa abi wa wanita anta bisa. tamshi fi syariq. Nah, coba kalau Bu Yanti tadi apakah roa? Yang mana? Roa itu. Roa. Ra'aituka. Boleh. Enak, enak roa Bu Anita. Roa itu kak. Wa anta. Oh iya 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 iya. Ra'aituka Ra'aituka. wa anta tamshi fi Ya ya syari'. bisa. Saya melihatmu saat engkau berjalan di jalan raya gitu. Ra'aituka wa anta Biar tamshi Oh fi lebih. syari'. kalau Atau wa itu berarti sendiri-sendiri ya Ustadz ya. Kalau yang saya bilang itu gimana maksudnya? wawul ataf ya Wawunya jatuhnya ini kan Ustadz. Enggak juga. enggak, ini kan wawul hal. Ini kan jumlah. Jumlah yang di sini Enggak kan semuanya dalam jumlah. keadaan berjalan di jalan raya ya Ustaz. Oh, Ustaznya oh. nge-freeze. Ah, Oh iya. Maksudnya Oh. saya melihat kamu dalam keadaan berjalan. ah.
saat kamu Iya, Mm-mm. berjalan di jalan raya kan gitu. berjalan Jadi jalan kaki. ini waul hal, tetap Iya, ini bukan waul atf. Atau mungkin menggunakan larangan. Iya. La la taqra wa anta tamshi fi syari'. Gitu ya. oh Kalau iya ada di itu ya hewan Bu Anita, ada di Iya, iya, kemarin iya. ada yang ada kemarin ya, Bang? Iya, iya, betul. Ustadz, ini emang PR, Ustadz? enggak. Oh, saya tadi agak bingung PR apa saya. Iya, 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 Ustadz. Udah, Ustadz, udah gitu aja deh nyerah, Ustadz. Ini apa Baru Ustaz? datang, Ya, baru datang La- suruh bikin, Ustadz. Latak ro'u ya Ustadz ya. la taqra. Ini Latakul. apa namanya fi'lun nahyi. Jadi la-nya adalah la an-nahiyah, maka fi'lun mudhari setelahnya itu majzum. La taqra wa anta wawunya wawul Iya, ataf. iya. Aku afan, wawul hal maksud saya. Iya. La taqra Atau, wa anta atau tamshi fi lat, syari'. Ah, latakul gitu ya, latakul gitu ya. iya Ah, bisa. la ta'kul. Nah, itu Makan, bisa. makan sambil La jalan. ta'kul wa anta tamshi fi syari'. Ending party Bu. Saling saling berarti tapi fi Ya syari'. udah deh, Ustadz. Ya gitulah kurang lebih. Alhamdulillah. nyambung insyaallah. La ta'kul wa anta tamshi fi syari', ra'aituka wa La anta tamshi fi takro, syari', la la taqra wa takro anta tamshi fi wa syari'. anta oh, jangan baca. Iya, ya ntar. Ya, ya. Hal min soal? Ada pertanyaan Wahab? Hmm, Gak jujur lah. Sama أيوة. Ustadz. يلا لا يوجد فنستمر. تفضلي وأشرح. رقم 2. Zahaba al-walidi, zahaba al orang tua itu apa ya Ustaz? نعم والد. Zahaba walidi Ustaz ya. ذهب والد. Zahaba al-walidi ila Sumatera wa ana tiflun. أحسنت. Kira migrasi Ustaz. هذا أسلم. kisah nyata berarti ini Mas. Ini kisah nyata. ذهب Najajtu والد. ya. Najajtu bisa. وأنا شهرين Walidi من العمر. tadi Iya. gimana? Anatiflu. ذهب أبي. zahaba ذهب ذهب zahaba والد. نعم. والدي والد gitu ya. Wawunya panjang. ذهب والدي Wali. وأنا ila Sumatera. وأنا Sumatera apa? والدي إلى سومطرة. سومطرة. Tu, Tulisannya seperti itu. makro. Tulisannya. Naam. Itu Bu Anita. Kenapa? Haji 2 bulan gitu. Nanti Ganti cari. Haji 2 bulan. Fi Syahroin ya Ustaz. وأنا في شهرين من عمري. Kalau itu Ustaz, نعم. ini misalkan hafizul Qur'ana ما wa شاء ana الله. tiflun bisa juga kan? Masya صحيح. Allah. حفظت القرآن وأنا طفل. Ini kisah nyata juga. Hafizul Qur'an. Enggak lah Ustaz, tentu tidak. Harap aja dalam. Ya, semoga Tidak. kalau misalkan kita belum bisa, mungkin anak keturunan kita mudah-mudahan bisa. Amin. Masa Boleh, boleh. ah, Gimana, ana Mas? sogirun wa ana tiflun apa? Nah, jadi tadi kalau jawabannya Bu Ajak. ذهب والدي إلى سومطرة وأنا طفل. Nah, Bu Dita boleh juga. Hafizul Qur'an wa ana طفل. Boleh. Insyaallah. Kalau di Masya. jawabannya kok. Masya Allah. Tabarakallah. مات جدي وأنا طفل. مات جدي وأنا طفل. Boleh juga seperti ini. Kalau jawabannya Mm-mm. على الشاشة. Ya, di layar yang demikian. مات جدي وأنا Ya, طفل. وفقنا الله جميعا. oh, engkongnya ya. Oke.
Kalau nenek apa Ustaz? Jidah. Nanti tambah tak marbutoh. Kan tadi jad, Mata itu jadi jaddi. Ustaz ya? Afwan, matat. Nah, kalau ini jaddi. Kalau jaddah berarti matat. Matat Putus-putus. jaddati wa ana Ustaz, putus-putus. sallallahu alaihi. Masih putus-putus, oh? Yes, halo. Jelas kok, Hmm, Ustaz. Di saya sih jelas. tadi, Ma- iya. Masa Haja nggak ada abi putusnya sama wa sekali? ana tifl. Iya Hajja Ustaz. abi wa ana tiflun. Hajja abi wa ana tiflun. Ayahku berangkat haji, menunaikan ibadah haji saat aku masih kecil. Kalau tadi jaddi itu mudzakkar, mata jaddi. Kalau muannas jaddati, matat jaddati. Masalah seperti itu. Kalau Jad, jamil. jadati. Jad, Nah, apakah Ustaz? Mat jadati. Tadinya mau begitu mata jadati, cuman kenyataan saja dulu saya ke Sumatera kasih kecil. الله جميعا. ونستمر الآن. رقم ثلاثة بوديتا، تفضلي بوديتا. Ini, bentar, Ustaz. Ini aja kali ya. Dakhol, dakhol tul fasla wal mudarrisu yaktubud darsa ala saburoti. جيد. دخلت الفصل. Ini ceritanya mutaakhirah gitu lah. Budita mutaakhirah. Terlambat. دخلت الفصل والمدرس يكتب الدرس على السبورة. Allah ini جيد. Aku masuk kelas saat Pak Guru menulis pelajaran di papan tulis. Allah. Atau mungkin ada jawaban yang lain. Atau jawab على الشاشة. Nanggur. دخلت الفصل. Persis dengan jawabannya Budita. Eh, Jawaban di layar. Atau mungkin Ibu sekalian ada jawaban yang lain mungkin. Poroja, misalnya Faisolu ilal Amma. mendiri. Amam. Oh, Ya, ya bisa والمدرس hamam. Mudarris هي itu. لا بأس. خرج فيصل إلى الحمام والمدرس يكتب الدرس على السبورة. أو أقرأ الكتاب والمدرس يكتب الدرس على السبورة. لا بأس. فقنا الله جميعا. نستمر. رقم أربعة بعد بوديتا. Siapa dulu ini? Di sana ada. Oh iya, Bu Bu Yanti Siti, dulu apa? Dia Bu Bu Yanti kan I. Aslinya dia abjad yang pertama I. ye Ustaz. Y, di sini Y. Pengganti Bu Yuni. Kalau Oh kamu gitu ya. Ye, ya Bu Yuni kan Terakhir kan? keluar. Tuh, Bu ini terakhir kan, Bu Anita Iya. berarti terakhir. Substitut pemain pengganti. Hmm. terakhir Bu Yanti. Gak apa-apa. Om. Baik. Gak apa-apa, saya boleh. Silakan. Terlalu. Ini siapa dulu? Mbak Sinta dulu atau Bu Siti dulu? Mbak Sinta dulu mungkin. Dan wassalam Mbak Sinta. Bisa gak nyambung suaranya? Terserah, terserah Ustadz. Kalau Bu kalau Siti berdasar boleh, Bu. ini tapi bisa dibuka nggak nih Mbak Sinta? Kalau misalkan belum Afwan bisa Ustaz. dibuka mikrofonnya, mungkin Bu Siti dulu. Tafadhali Bu Siti. Oh, di sini ada. Siap. Afwan. Ini hadir nih Ustadz Bu Tafadhali. Ayu ya. Rojak tuh ya Ustadz. Kalau pulang ya. Hah? Kalau pulang. Naam. Rojak, rojak tuh ilas suci wal motor. Wal motor. Raja'tu. Raja'tu. Min. Ilas suci ya. Min atau ila? Min, iya ya. Ya. Min ya, min. Naam. Rojak tuh minas suki wal motoru yanzilu. أحسنت. رجعت من السوق والمطر ينزل. Saya pulang dari pasar saat hujan turun gitu maksudnya. Nah, افتح لك Ya, رجعت من Hujan. السوق والمطر ينزل saat hujan turun. Nah, ننظر الجواب على الشاشة. Jawaban di layar apa? آه، صليت. صليت والمطر ينزل. Saya sholat saat hujan turun.
Atau mungkin ada jawaban yang lain dari Umar sekalian? Itu apa sih? Wassalam Ahmadu Nah, al-matar. Baik. Jadi apa sih? Ahmad sampai di rumahnya dalam keadaan hujan dulu gitu ya. wasala Ahmadu al-baita atau baitahu, gitu ya. Al-bait. Wasala Ahmadu Baik, ya. baitahu wal mataru yanzilu. Nah, sahih. ما شاء الله. نستمر. رقم 5. تفضلي بيانتي. رقم 5. Yang kelima ya Ustadz ya. Samsu takut. Gini aja. Wasolna makata wasamsu tagrub. ما شاء الله. وصلنا مكة والشمس تغرب. وصلنا مكة والشمس تغرب. Kami atau kita sampai di Makkah saat Sampai matahari saat matahari terbenam. terbenam. Nah, وفقنا الله كان اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام في أداء الحج والعمرة نسأل الله Ustadz, putus-putus Afwan Ustadz. Oh iya putus-putus sekarang Ustadz. ربنا. Enggak, saya malah. Bu Asma malah nggak sekarang. Kembalikan sekarang. Gantian dia. Oh. Tuh Berarti kan. kalau saya nggak jelas itu saya mau keluar itu Ustadz kelempar. Masih lama Bu Asroha, masih jam segini. Tapi ya tadi putus-putus Ustadz. Iya, terus saya kelempar berapa kali itu. Oh, sinyal ya. Ya sepertinya. Tapi setelah kelempar nggak ada keluhan kan? Alhamdulillah. Nggak ada sakit-sakit luka-luka. Nah, itu udah dijawab Nah, sama betul. Ustadz 7. Oh, apa dong? Ini kelihatan jadinya siapa? Apa tuh nomor 5 jawabnya rujak tetambu. Oh, rujak. Nah, tadi kalau Bu Yanti, wasalna Makkah wa syamsu taghrub. وفقنا الله جميعا. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. طيب Amin. tapi kalau misalkan di sana على شاشة رجع الطالب والشمس تغرب. Rujak. Nah, seorang siswa pulang saat matahari terbenam. Ini menceritakan mungkin anak-anak sekolahan zaman sekarang gimana? Pulangnya Iya, sore-sore ya? pulangnya sore-sore. SD pagi pulang petang. Kalau zaman kita kan mungkin zaman kita sekolah dulu kita 12. Jelas ya. Kita, eh, kita. iya kalau kita mungkin dulu sekolah sampai siang sorenya masih bisa belajar ngaji gitu Masih kan. ngaji ya Ustaz. Terus sekarang udah nggak harus juga. Apa namanya? Full day. نستمر. رقم 6. رقم 6 نعود إلى أبو أنيتا. تفضل أبو أنيتا. Apaan ya Ustadz ya? Ini apa sih ya yukimu ya? Muazinu Kiri. al muazinu yukimu. Beneran ya? Iya. نعم يقيم. Yakimu. أقام. لا Yukimu. صحيح يقيم. Yukimu. Oh yukim ya? نعم kan ماضيnya أقام. أقام يقيم. Koma. أقام يقيم إقامة. Itu إقامة itu master. Muazzin. Master. Oh, ikoma. Master. Muazzin ikoma. Ketika muazin ikoma gitu ya. Muadzin mengumandangkan iqamah. Pas masuk siapa? Telat Oh iya. berarti. Datang telat. Iya udah Ja'a lagi. jalan lagi hobi banget sih. Kalau enggak Dakhola ya, masuk. yakimu ini dari Ah. koma ya Ustadz ya? Apa berdiri? Yakimu ini berdiri apa Bukan. komat ya? Aqama yuqimu iqamah. Bukan qama yaqumu, tapi aqama yuqimu iqamah. Membaca. Iya. Iqamah. Iqamah Berarti itu ya yang udah. Ya Muazzin udah iqamah. ya kumul imamu gitu kali ya. Wal muazinu wal muazinu yukimu. Nah, masa.
Yaqumul imamu wal muadzinu yuqimu. Iya, Jadi gitu aja ya. imam berdiri saat muadzin mengumandangkan iqamah gitu. Boleh nggak? Iya, Iya. gitu aja Ustaz. Boleh, boleh. ننظر الجواب على الشاشة. دخلت المسجid والمؤذن يقيم. Nah, ini Yukimu. juga Iya. boleh juga. Iya, dakwah lah Saya ya. masuk masjid saat muadzin Iya. mengumandangkan iqamah. Jadi belum sampai subuh, Belum. kurang hujan. Kurang lebih seperti itu. Allah jami'an. Astawi رقم 7. تفضل Ibu Ashraf. Ada yang lagi. Oh, anak sohir lagi. Tadi anak tifrun, sekarang anak sohir. Iya, Bedanya. spesialisasinya. Ini maksudnya suruh ngapa? Oh itu. Saya kok nggak ngeliat Ustaz ya? Iya, Solir. anak sohir. Oh, tadi warna tiflun. Mirip-mirip ya. Apa ini? Hmm, Sekarang tinggal di mana Bu Asroha sih? Di dekat Magetan. itu, dekat Islamic Center. Nah, udah sampai Magetan. Apa? Saya saya pergi ke Magetan gitu. Terus dalam Magetan keadaan bahasa Arabnya apa ya? Magetan ya Ah, Magetan. iya Maksudnya kok apa? pasti kalau bahasa Arabnya nulisnya kalau tadi kan Sumatera Tuai Matra. Eh, Mato, gitu kan. Tapi meskipun demikian sebenarnya nama-nama daerah, nama-nama tempat ketika Tetap kita tuliskan dengan bahasa Arab, tetap kita Arab ya. mengucap sesuai dengan nama Nama apa kotanya. saja logat aslinya. Iya, Oh, Sumatera ya Sumatera. Sumatera, tapi Sumatera. tulis Sumatera. Tulisannya aja ya Magetan, Ustadz ya. sahih. nah, kalau Magetan misalkan, Indonesia Indonesia itu Indonesia. itu tulisannya Indonesia, tapi kan kita ya tetap Indonesia. Indonesia lah kita. boleh kita ngomongnya gitu Indonesia Nah, gitu. nah, Oh, justru memang sesuai aslinya ya bacanya ya Ustadz ya. nah, bahkan memang orang Arab itu justru pengen mengucapkan, melafazkan sebagaimana kita mengucapkannya. Dan terkadang malah justru jadi masalah kalau misalkan kita Iya, iya. paksakan melafazkan sesuai dengan tulisan Arabnya. Misalkan Bogor, Bogor itu biasanya G-nya itu ditulis dengan jim, jadinya ditulisnya bujur gitu. Dan Bujur, bujur. orang Aduh, untuk Sunda kan nggak Bahasa Perancis. bagus ya. Bahaya itu iya bujur. kenapa jadi bujur? Tama bujur. Ya Allah. Misalkan min aina anta? Ana min, masa min bujur? Ya ana min Bogor. Iya Bogor. Ustaz, kalau bujur kan orang orang sopan Ustaz. Belakang. Nah, makanya kan nggak bagus tuh anaknya. Makanya Bahaya. dilafatkannya tetap sesuai dengan Nggak sesuai apa-apa. dengan Bujur, lafaz aslinya. gede bujur seno. Magetan, misalkan Magetan ditulisnya misalkan Majitan, misalkan seperti itu. Ya. Oh gitu. Tetap dilafatkannya Magetan. Oke 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 oke. Jadi jangan sampai ada yang bilang ana min wujud. Oh, saya asli dari Bogor, jadi Ana Mina Bujur, bujur. Ana Mina. Black amat. Gimana Bu Ashrah? Sudah ketemu jawabannya? Mau Udah, sampai Magetan. haji lagi, mati lagi. Ya boleh, hajat dulu aja, selesai. Hajat dulu, Zahabtu hajat dulu ila atorik gitu. ila Magetan wa ana sogir gitu Bu Asro bisa. Masa mati lagi Ustaz? Mati lah. Dan Atau bagi Itu satu, disebutkan wawunya zatu, dia tadi Zahabtu ila zatu. Magetan wa ana saghir. Nah, itu bisa Nah, juga. nah, mantap. ana Apa Masa tadi? sogir. masa Sumatera lagi Sumatera. Udah beda di Sumatera. atau Gunung Krakatau meletus itu bahasa Arabnya apa Ustaz? Jabal Krakatau. Infajaro. Hah? Infajaro. Infajaro In- itu artinya putus. Oh, Infajaro Krakatau. Ah, Wan Nah, Sogir. wa ana saghir. Boleh itu kan. Oh, Merapi, eh, Merapi atau enggak? Infajaro. Ya, Ustaz. Nah, Infajaro. infajaro, Tulis sahih. Infajaro. Tulisannya infajaro. Tulisannya infajaro gimana? Ya infajaro. Pakai Hamzah. Hamzah ya Apa? Ustaz. In
Fajar. Infajaro. In. Oh, Hamzah ya. Nggak perlu pakai jabal kan Ustaz? Infajara Krakatau gitu aja ya. Masa? Nah, karena sudah Infajara. sudah Ma- bisa lima ma- kata ya nama gue. Infajara Lawu. Infajaro. Infajaro. Lau. Lawu, Ya, lawu itu ada masih Dulu mati, sekarang aktif Ustaz. aktif ya. Mentang-mentang dapat aktif. magetan. Tanya sih. Infajaro. Lucu juga ya. Infajaro. Semuanya itu Kata-katanya selain bagus. kata juga banyak pondok pesantren sekarang. Iya, Iya. Bogor juga banyak tuh Bogor. Bogor dulu kalau mungkin sekarang Bogor sudah agak panas. Puncak Iya, maksudnya. Gue sekarang Jujur. sudah agak. Jujur Dulu kan Ustaz. ketika masih ketika dulu masih dingin, itu kan banyak sekali yang membangun villa dan pondok iya, pesantren di Bogor. banyak Saya tuh. kota Bogor sudah cukup agak panas. Iya, Sekarang betul. di Lawu sekarang yang banyak. Lawu itu masih cukup dingin yang atas itu. Dan banyak juga pesantren yang dibangun di sana. Ada Hmm. juga yang sunat Ustaz. Majita. Majitan. Saya pernah baca itu kalau Bogor itu diganti dengan kok gitu, bukur gitu Ustaz. Eh, Mungkin ada juga yang menuliskan seperti itu, tapi saya melihat banyak yang menggunakan dengan jim. Jadi gini, Om, Ju, lahjah sebagian ju, negara, lahjah sebagian negara itu ada yang membaca jim itu jadi g, jadi G. rojul jadi rogul, misalnya rojul jadi rogul. Sebagian orang Mesir bilangnya seperti itu, ya rogul. Namun sebagian uh, negara, sebagian kabilah juga lahjahnya itu qaf yang dibaca g. Jadi qahwah dibacanya dibilangnya gahwah. Wah, Qahwah jadi gahwah. Makanya komis, komis yang diserap ke dalam bahasa kita jadi gamis. is. Aslinya komis, aslinya qaf. Nah, nggak masalah mau pakai lahjah mana. Iya. Tapi saya sering sering kali saya menemukan tulisan Bogor pakai jim. Tim ya. Iya, Mungkin Ustaz. itu yang menulis, mungkin itu yang menulis bukan orang Bogornya sendiri, bukan orang Sunda. Iya, pasti dia tidak tahu arti kata bujur teh. Hmm. Pakai bu boleh, pakai pakai kof boleh. Atau bahkan kadang itu ada yang eh, menuliskannya menggunakan kaf karena Oke. menghindari bujur. Waduh, gitu ya. Nah, Bubur. Bubur. itu. Bisa lah. Oke lah. Baik. Soal akhir Muhammad, kalau di sana di layar kita sebutkan hafizul Quran. Persis seperti disebutkan Bu Dita tadi. Masya, Nah, hafizul Masya Quran Allah. Anas. Nama hasil. Oh, masih Hal ini bayi soal ya. Lama, Ustaz. itu semuanya itu sebenarnya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa memohon dan berdoa, memohon taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk kita maupun untuk keluarga kita, anak keturunan kita. Ya alhamdulillah, misalkan saya merasakan anak-anak saya itu mungkin juga termasuk harapan dan doa dari orang tua saya. Sama Dua. ini. Ibu itu memang berharap dan dari dulu itu pengen sekali punya cita-cita. uh, Kalau nggak anaknya ya cucunya atau yang hafid. Hmm, Insya Allah. Betul-betul berharap. Bahkan ketika dulu Ayub masih kecil, masih ya sekitar usia 4 tahun lah gitu lah, 3 tahun atau 4 tahun. Dulu saya selalu ditanya, gimana ini Ayub ini sudah mulai diajarin hafalan Al-Quran atau belum? Hmm. Dan Dipantau. ya ketika itu sih, ketika usia 3 tahun, saya memang belum belum eh,
belum mentalkin atau belum menuntut untuk setoran. Hmm, Yang mulai mulai setoran itu mulai usia 4 tahun ketika saya tahun. pindah ke Jakarta Timur. Yang ini namanya siapa ini, Ustaz? Yang ini Iya, namanya Ahmad. Bontot. Malu. senyum. Bontot. Oh, Dan menyusul, ayo. Ayub yang paling gede kan? Iya, Nah, yang Ayub, Yusuf, yang dan yang Ahmad nomor dua, ini Ustaz, tiga. Jadi Kalau Ayub, ini paling Yusuf, kecil ya Ustadz? Yusuf. Ayo, ini hasil sementara insya Allah. Oh, lagi ini Masya Ustaz. Allah, ada Ya, rencana ini. agak belum. Oh, belum kira lagi. Ya, kan nggak tahu juga kan, ya, nggak tahu Betul, Allah betul Ustaz, betul. berikan. Ya Ustadz, nggak apa-apa terus Ustadz sampai perempuan. Perempuan. penasaran. Kemarin ada ibu bilang pulang dari musola itu ada ibu-ibu yang ngeliatin, oh kecil-kecil. Eh, tambah dua lagi, dia katanya. Dua lagi laki-laki lagi. Lagi. Ntar jadi ini tim futsal. Jadi memang Ayub dulu mulai setoran itu usia 4 tahun. Usia 4 Hmm. itu mulai setoran, dan karena sebelum-sebelumnya itu mungkin karena sering mendengar mendengar murotal gitu, hanya sekedar mendengar saja. Hmm, hmm. Saya ketika mulai setoran itu cukup cepat dulu, alhamdulillah. Oh, Itu Masya untuk Allah. Allah. Dan ketika usianya genap, betul-betul genap 5 tahun, pas genap 5 tahun ulang tahunnya itu selesai juz 30. Hmm. Jadi itu Masya Allah. 30 selesai, dan bertepatan juga hampir bersamaan itu selesai Iqra-nya. Iqra jilid 6-nya Hmm. biasa. Oke, kalau. Oh, itu Jadi juga ketika pakai ya. ketika mulai menghafal dulu belum bisa baca sendiri. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Mana? Iya, menghafal dulu baru membaca ya. Anak kecil Jadi, lengket terus ya. Insya Allah ya. jadi, jadi ketika sudah masuk 4 tahun mulai setoran hafalan itu, kan sebelum-sebelumnya ibu saya itu bertanya selalu, menanyakan ini gimana Ajibnya sudah mulai diajarin hafalan atau belum. Diajarin hafalan loh gitu. Ketika sudah mulai menghafal, dan ternyata eh, ketika usia 5 tahun, genap 5 tahun itu selesai juz 30 juga lumayan kaget juga. Kok cepat gitu ya? Cepat ya. Ya lah. Alhamdulillah ya. Ya, semoga selalu diberikan kemudahan dan Dahan. keistiqomahan Hmm. Amin. Amin. semua adik-adik. Sekarang baru sampai surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu juz 13, 13 ya Ustaz ya. Surat 13. dan Yusufnya masih juz 23. Allah. Masya Allah. Cepet, Ustaz. Ya, selisih 10 juz, karena memang berbeda lah karakternya gitu. Ya, Oh, enggak yang enggak. mana Ustaz? Nomor 2 Ustaz. Yusuf. Nah, Yusuf itu baru juz 23. 23. Kalau Ayub juz 13. Kan hafalannya dari belakang. Hafalannya dari Oh, belakang. iya, iya, iya. Di belakang ya Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Sekolah itu juga nggak Ustaz? Sekolah umum nggak Ustaz? Eh, Enggak ya. di Langsung sebelumnya sih pernah mencoba merasakan sekolah sekolah umum. di sini di pondok itu kan ada tingkatan MI ya, tingkatan SD. Tapi setelah dievaluasi, jadi setelah sekolah selama satu Oh. tahun sekolah, 1 tahun atau 1,5 tahun, satu, saya Terus lupa, semester. enggak, Hmm. 1 tahun mungkin. Karena eh, Ayub itu semester 2 kelas 1, dan sempat merasakan kelas 2 juga. Hmm. Tapi setelah kita evaluasi itu justru uh, banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, terus sekarang di mana, Ustaz? Sekarang di sini. Enggak, maksudnya Jadi sekolah apa gitu.
sekolahnya homeschooling sekarang. Jadi kita ajari sendiri. Homeschooling. Sekarang Nggak apa-apa lah Ustadz. kita ajari sendiri di rumah. Artis-artis aja bisa homeschooling untuk urusan ngartis. Masa ini kan homeschooling buat ngapalin Dan Quran? Oke. dan ya kita tetap ada materi-materi yang lain tetap ada. Jadi Kepada Ustaz. dan alhamdulillahnya kan kalau Anjib itu memang rajin baca. Meskipun nggak disuruh baca pun juga baca. Masya Dan bacanya itu Oh, bahkan terkadang kecepatan membaca, maksudnya ketik menghabiskan buku bacaan gitu, Allah. itu mungkin bisa lebih cepat dari saya maupun uminya kadang-kadang. cocok jadi dokter itu. Tapi Cepet cita-citanya dari jadi dokter hati, insya Allah. dokter Oh, hati. Masya Allah. Dokter Iya spiritual. sih. Karena tadi waktu makan malam itu, Ayub, Ayub tiba-tiba bilang sendiri ke saya, nanti saya nanti saya nggak mau kuliah, saya pengen belajar sama Syekh biar nanti bisa jadi ulama ya. Allah. Oh, Masya Allah. Belajar sama Syekh ya. Iya. Iya. Dan selain rajin baca juga ngafal-ngafal, misalkan matan-matan waktu mah seperti itu juga Makan. sempat. Oh iya, waktu itu ikut daurah ya Ustadz ya, yang Ustadz ikut. Ya, sempat ikut daur. Iya, ayo. Ya, termasuk peserta yang paling kecil. Iya, peserta terkecil ya. Dan eh, dan Kalau Syekh sendiri kayak pun gitu, juga saya yang antusias gitu. Iya, Ustadz. kalau kayak gitu nggak boleh nonton TV sama sekali ya Ustaz. Iya, Kalau benar. TV saya memang tidak punya TV. Ya TV, Sama Ustadz sama saya. Eh, tapi TV. meskipun tidak punya TV kan terkadang sekarang itu kan YouTube itu bisa diakses di Bisa, mana-mana. betul ya Ustadz. Tuh, Hanya saja Rame. kita lumayan pilih-pilih Om untuk YouTube. Jadi Oh, disetelin ya dipilihin. nah, Iya, jadi tidak pernah misalkan pegang HP sendiri nggak. Kalau oh iya. misalkan ketika kadang-kadang juga misalkan selesai ketika sudah selesai barang satu jus, terkadang minta refreshing juga, minta minta nonton gitu. Nonton itu bisa film-film bahasa Arab seperti itu kadang. Hmm. Atau misalkan model-model kayak kalau di Indonesia di stasiun TV Indonesia dulu seperti ada Khazanah gitu ya. Khazanah, Hmm. tapi yang versi versi bahasa Arab itu ada Arab ya. terkait dengan kisah-kisah Oh, kayak Nabi, kayak eh, Upin Ipin gitu pada nonton nggak Ustaz? Kok jadi kepo saya. Anak saya aja masih Upin doyan Ipin. Upin-Upin. Ipin Upin itu mungkin ketika pulang kampung. Oh, Ketika men- ketika saudara-saudaranya ya. saya kan sepupu-sepupunya kan gitu kan. Oh iya, iya, iya. Jadi kenal Ipin Upin ya di sana. Kenal kartun-kartun yang lain juga di sana. Tapi ya mungkin ya nggak masalah lah, biarkan saja. Tapi kan ketika sudah kembali lagi kan mungkin Bali. dikontak lagi. Mm-mm. Dulu mungkin Ayub tuh masih kecil sekali, masih usia usia sebelum genap 2 tahun itu memang juga sempat juga lihat-lihat video di YouTube, misalkan seperti pengenalan huruf hijaiyah. Itu pertama kali mengenal huruf hijaiyah itu dari YouTube memang Ayub itu. Tutup. Jadi karena anaknya tipenya itu dari kecil seperti itu. Modelnya itu memperhatikan gitu. Diem gitu. Kalau misalkan Oh, ada video itu diperhatikan terus. So, itu visual setelah, berarti Ustaz. Visual nah, ya. Visual. setelah setelah diperhatikan dan didengarkan beberapa kali, sudah diulang beberapa kali, biasanya itu menirukan. Biasanya seperti itu. Jadi diperhatikan dulu, dilihat, didengar, setelah diulang berkali-kali, dia bisa menirukan, biasanya menirukan. Kalau sejak kecil biasanya dulu seperti itu. Karena maka ketika itu usia 2 tahun itu sudah bisa membedakan huruf hijaiyah dari hamzah sampai iya itu sudah bisa. Meskipun kalau membaca sambung belum bisa, tapi membedakan huruf sudah bisa ketika usia 2 tahun. Masya Allah.
Ya, itu taufik dari Allah. Tapi beda-beda lah. Setiap anak juga beda-beda. Setiap anak beda-beda. Karena seperti misalkan anak saya yang ketiga ini juga agak berbeda karena qadarullah juga apa istilahnya speech delay, agak terlambat Hmm, ngomong. nggak terlambat ya. Maka ini baru baru mulai menghafal surat-surat pendek sekarang. Hmm, Ini usia 5 tahun baru mulai menghafal. menghafal ya. Usia 3 tahun dulu tuh masih masih sempat belum jelas ngomongnya, masih Yo, belum jelas. Usia 3 tahun dulu. Sekarang iya. udah ya Ustadz ya. Alhamdulillah sekarang sekarang omongannya sudah banyak malah. Masya Allah. Senyum-senyum. Iya. Agak Lucu. agak pemalu ya. Kalau bahasa Amin. semoga kita taufik kepada kita dan Amin. keluarga kita dan keluarga kita. Amin. طيب نستمر عفوا Allah. نستمر نقرأ التدريب أو التمرين السابع latihan ketujuh يطلب المدرس إلى كل طالب أن يقرأ الدرس وهو جالس أو وهو واقف للتأكد من فهمه للجملة. Maksudnya apa Ibu sekalian? Di sini ini perintahnya untuk Kepada ngajar subjek ini. Ini untuk perintahannya untuk mudaris. pelajaran Jadi berdiri Pak Guru meminta setiap siswa membaca untuk membaca pelajaran. sambil Wahwa jalis atau wahwa waqif. Jadi misalkan saya minta ke Bu Anita misalkan, ya Bu Anita, iqra'id darsa wa anti waqifah. Atau Bu Ashraha, ya Bu Ashraha, iqra'id darsa wa anti jalisah. Saya bukan. Nah, ini Hmm. maksudnya lita'akud min fahmihi dal jumlah untuk memastikan bahwasanya semuanya sudah memahami pelajaran ini. Di sini maksudnya pembahasan wawul hal. Tapi insya Allah ibu-ibu sekalian sudah paham ibu ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi mungkin nggak perlu kita praktekkan juga karena juga nggak kelihatan juga. Ustadz. Allah saja. نستمر معهد هل من Mas, سؤال؟ ayo. جيد. Baik. إن كان لا يوجد افتحوا الصفحة بعدها. Silahkan dibuka halaman berikutnya umat sekalian. هناك قاعدة معنى لعل. Di sini penjelasan la'alla dari segi makna. Mungkin kita di semester 3 dahulu, di awal semester 3, ketika kita dikenalkan inna, kita juga dikenalkan dengan la'alla. Namun saat itu kita hanya dikenalkan tentang pengaruh i'rabnya. Jadi inna itu menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya, termasuk juga la'alla. La'alla itu termasuk akhwatu inna, kawan-kawannya inna. Jadi secara i'rab menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Namun di sini yang dibahas adalah maknanya. Makna la'alla, la'alla mungkin kita sering mendengar la'allaka bi khair. Ya kan Ibu kan? Ya. La'allaka bi khair. Itu menunjukkan harapan. Ya kan Ibu kan? Iya. Jadi kalau diterjemahkan saya berharap engkau dalam keadaan baik. Itu la'allaka bi khair. Taib. Namun sebenarnya la'alla ini bisa menunjukkan dua makna yang betul-betul berbeda. Seperti disebutkan di sini, la'alla harfun nasikhun min akhwati inna yansibul isma wa yarfa'ul khabar walahu ma'nayan. Dan dia mempunyai dua makna. At-tarajji wal ishfaq. At-tarajji ini dari kata roja, yarju, roja artinya berharap. At-tarajji itu menunjukkan harapan. Seperti tadi, la'allaka bi khair, saya harap engkau dalam keadaan baik. Atau mislu huna la'allaka najihun. La'allaka najihun, saya harap engkau sukses. Saya harap engkau berhasil atau lulus. Gitu Ibu kan? La'alla ini harfu nasbin wa taraji berarti harfu nasbin wa taraji.
mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian kafnya sebagai la'alla. Ismu la'alla itu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin. Sedangkan najihun itu khabaru la'alla marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi makna la'allaka najihun adalah arju an takuna najihan. Saya harap engkau berhasil. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallah jami'an. Bingung tidak, Mas? Ustaz. Insya Allah tidak bingung ya, Bu ya? Itu Al-Ishfaq. menunjukkan harapan. Tapi juga bisa sebaliknya. Selain bisa menunjukkan makna at-taraji juga bisa menunjukkan makna al-ishfaq. Al-ishfaq itu apa, Allah sekalian? Al-ishfaq itu maknanya khawatir. Khawatir. Misal di sana la'allahu maridun. La'allahu maridun maknanya akhsha an yakuna maridan. Saya khawatir dia sakit. Gitu, kalau diterjemahkan. Gitu, Bu. Jadi maknanya betul-betul berbeda 180 derajat. Berbeda kebalikannya. Taroji itu harapan, sedangkan isfaq itu kekhawatiran. Lalu bagaimana membedakannya? Membedakannya tentu dari konteksnya atau siapa konteks dan niat niat dari yang mengucapkannya. Itu ya, Bu ya. Nah, misalkan kalau misalkan biasanya maknanya baik, maka kemungkinan itu adalah ataroji. Kalau maknanya tidak baik, kemungkinan maknanya al-ishfaq. Misalkan contoh di sana. La'allal mariyadha yamutu. Misal. La'allal mariyadha yamutu. Ini ataroji atau ishfaq, Umar? Khawatir. Isfak. Ishfaq. Hah? Masa berharap kan enggak kurang pas. La'allal mariyadha yamutu. Saya khawatir pasien ini akan meninggal kan gitu. La'allal yamutu. Allah mulai, Bu ya. Hal min soal? Wafaqallah jami'an. Hanya begini saja insya Allah, Ibu sekalian, mudah. Adapun kita sebenarnya di kitab Durusunullah ini biasanya memang dikenalkan bab pembahasan itu secara bertahap, disicil. Seperti inna saja secara bertahap dibahasnya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla. Itu tidak dalam satu bab langsung diselesaikan, tidak. Termasuk juga laita. Laita itu bahkan nanti di jilid 4 di semester laita itu di semester 7 insya Allah. Akhir semester 7. Semoga Allah memberikan. Nah, akhir semester 7. Bab terakhir semester 7. Itu laita. Laita termasuk kawan-kawannya inna. Tetapi nanti insya Allah biasanya itu ada satu bab khusus yang membahas secara tuntas semua pembahasan terkait dengan inna dan kawan-kawannya di bab terakhir semester 7 itu jilid 4. Bab 4 jilid 4. Nah, semoga Allah memberikan taufik. Jadi di sana dibahas pengaruh i'rabnya, kemudian maknanya dari masing-masing dan ketentuan-ketentuannya. Seperti kapan ini isemnya itu berupa apa, khobarnya berupa apa, kemudian bagaimana kalau isemnya berupa ya mutakallim, apakah bersambung dengan nun wiqayah atau tidak, atau kenapa. Jadi kitab yang kita pelajari biasanya seperti itu. Di awal-awal itu dicicil pembahasannya, tapi nanti bakal ada satu bab yang membahas secara tuntas. Gitu Ibu ya. Wafakallah. يبدو أن ليس لديكم سؤال فنقرأ التمرين بعد. نقرأ التمرين الثامن. قال المؤلف رحمه الله تعالى tufidu la'alla at-tarajji wal ishfaq. Jadi la'alla itu menunjukkan makna at-tarajji wal ishfaq. Terkadang menunjukkan makna at-tarajji, terkadang menunjukkan makna al-ishfaq. Wa yattadhihu al-farqu bainahuma min al-mithalain al-atiyain.
Dan perbedaan di antara keduanya nampak jelas pada kedua contoh berikut. Naqra al-mithal. Mahad. Radidna ba'di. La'allahu bi khair. La'alla La'allahu bi بخير. khair. Baik. Jayyid. Ay arju an yakuna bi khair. Ai arju أرجو أن يكون anna بخير. Ai arju an yakunu Yakuna bikhair. apa nih bi khairin. Ai kemarin sempat saya jelaskan Ibu ya maknanya ai. Misal ya, misal. Ai bermakna yani Oh ya Ya. itu. Ya. atau maknanya gitu. Dan kemarin saya lupa saya menjelaskan kemarin di mana, Mas? Yang di sana ada tiga kata yang mirip. Ada ai, ada ayu, dan Ayah. Apa? dan, dan i. Ketika membaca hiwar nampaknya kemarin Mas, saya jelaskan Mas. Lupa Ustaz saya. Saya Atau ingat kapan saya menjelaskan, saya lupa. enggak ada Ustaz itu. Ustaz lagi Nggak pernah, bahas atau di kelas lain, Om. itu Ustaz Hewan artinya banget Ustaz. belajar akidah waktu itu. Iya. Waktu di majelis mudarasah. Iya kan ada I gitu. Apa sih I? Saya salah baca soalnya lagi tuh saya bacanya ayu apa I apa Ini ai itu kalau diartikan bisa ya itu artinya gitu ya. nggak ada sih di Ai. sini nggak. Kalau ayu itu pernah kita pelajari sebelumnya. Ayu itu bisa sebagai istifham kata tanya, bisa sebagai isim mauful atau isim syart. Kemudian ada i, kalau di mushaf ada i, qala i wa rabbi. I itu artinya na'am. I itu artinya na'am. Tapi kalau eh, bahasa amiyah, nah, bukan bahasa fushah. Bahasa amiyah itu i itu biasanya dibaca dengan imalah. Jadi na'am, na'am. Gimana? Jadi ada tiga kata yang mirip. Ai arju an yakuna bi khair. Itu maknanya. Jadi la'allahu bi khair maknanya arju an yakuna bi khair. Ini adalah taraji. Arju, saya berharap an yakuna bi khair. Dia dalam keadaan baik. Ya taraji, harapan. Lakin المثال بعده نقرأ رددنا بعدي لعله مريض. Allahu maridun. Marid. Maridun. لعله مريض. مريض Maridun. مريض خبر لعل خبر لا مرفوع Iya, كمان marfu. في خبر إن. Lupa. جيد. ما معنى لعله مريض؟ Saya khawatir. معناه أخشى أن يكون Iya. مريضا. Yakuna maridun. Di sini akhsha, saya khawatir gitu. Akhsha, Iya. khasya yakhsha. Khawatir atau takut. Khasya yakhsha. Saya takut atau saya khawatir an yakuna maridan, dia sakit. Iya. Berarti ini bukan taraji tapi ishfaq. Gitu kan Ibu ya? Iya. Ishfaq. Hal ini soal Maha. Ini penegasan saja dari penjelasan yang di halaman sebelumnya tadi. Baik. Huna tadrib. Ini baru latihannya, Ibu sekalian. Mada tufidu la'alla fil jumalil atiyah? Apa makna atau faedah dari la'alla pada susunan kalimat berikut? Tadi yang terakhir menjawab latihan siapa? Anita. Saya Ustaz. وأشرحها. إذن الآن بوديتا تفضل يا بوديتا. رقم 1 اقرأي وأجيب. اقرأي أولا. Bentar, ini bisa ki ya? Nasib apa, Bu? Tapi najihun itu mudzakkar. Oh iya, berarti la'alaka نعم. najihun. جيد. افتح الله عليك. لعلك ناجح. لعلك ناجح. ما معنى لعل هنا؟ هل تفيد لعل هنا الترجي أو الإشفاق؟ Bentar, najihun ini apa ya?
Lulus Ini benar-benar harus tahu ininya ya, artinya. Nah, artinya ya. Kalau enggak, artinya Nah, udah banget. Di nomor belakang. Najib. mau lulus, lulus Oh, lulus ya. nah, bisa diartikan lulus atau berhasil atau hasil. sukses. Nah, selamat. Nah, Jadi, Berarti saya harap ya dia ya. Yang ini yang tarji. taroji. Taroji, tarji sih. Taroji. Misalnya Narji, bener. Ah iya, saya kok malah nyambungin ke sana juga. Taroji. Narji Taroji. catur. Narji. وفقنا الله. نعم. الجملة الأولى تفيد الترجي. يعني معنى الترجي هرفا. وفقنا الله. Apa ya? ونستمر. الجملة الثانية بو سيدي خديجة، تفضلي بو سيدي خديجة، اقرأي وأجيب. La'allaka rosibun. أحسنت. لعلك راسب. ما معنى راسب؟ Gagal. Saya khawatir kamu gagal gitu ya. صحيح. إذن ماذا تفيد لعل هنا؟ هل تفيد الترجي أو الإشفاق؟ Isfaq. الإشفاق. أحسنت. فتح الله Al-isfaq. عليك. Al-isfaq. نعم. لعل هنا تفيد الإشفاق. khawatir kan Nabi Muhammad. جيد. نستمر. ينتهي. تفضلي رقم 3. Berat nih. La'alal imtihana sahlun. لعل الامتحان سهل. Kalau untuk Bianti ini إشفاق ya. Taroji. Saya khawatir ujiannya bakal mudah nih. Jadi harapnya itu lebih menantang kan gitu. Buset, buset lah atau baju. Tapi Taroji. tapi kalau untuk kebanyakan ini ataroji. Nah, ataroji. La'alla al-imtihan sahlun. Kalau orang Betawi taraje lain lagi. Tar aja. Apa itu memang? Tar aja. Gitu kan. Enggak, tangga, Wow. taraje tangga. Oh, taraje apa? Taraje kan orang jadi tangga yang dari kayak bambu gitu yang buat naik-naik itu loh taraje. Oh, Ya. egrang. No, jadi kayak di apa sih taraje itu kayak dari bambu apa bukannya kayak intinya buat Ker naik gitu. gitu. Buat naik gitu loh. Jadi kayak tangga, jadi kayak tangga Oh, yang dianyam apa bisa dari bambu, bisa dari iya, apa, iya. itu taraje gitu. Taraje. Ya udah lah, saya nggak paham. Intinya tangga lah alat untuk Afakan Allah ini. taraje. يلا. يلا نستمر. رقم 4. دور من Bu Anita تفضلي وين. La alal intihana so'bun. Kalau ini apa? La'alla al-imtihan Ishfaq. صعب. Ini taruh Jio ya. Worry. Berharap ujiannya susah. Isfaq. Mungkin kebanyakan ini adalah isfaq. La'alla al-imtihan صعب. Jadi saya khawatir ujiannya akan susah. Nah, al-isfaq. Tapi mungkin saja kalau orang yang terlalu pintar itu kan seperti ibu-ibu. Iya. وفقنا الله. يلا نستمر. رقم 5. تفضل يا ابو اشرح. اقرأي واجيب. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i la'alli la ahujju ba'da ami hada. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Jiwada ya. نعم. Artinya Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada, Nah, saya khawatir tidak bisa berhaji sesudah tahun ini. Jadi udah tahu ya. Iya. nah, karena ayat yang ketika Haji Wada itu kan turun ayat Al-Maidah. yang
Bahkan para sahabat sendiri pun ketika mendengar ayat itu memahami ini adalah isyarat. Ya, Al-yawma akmaltu lakum lakum dinakum. dinakum wa atmamtu Alaikum alaikum ni'mati. ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi kalau Hari ini telah jadi para sempurnakan. sahabat ketika mendengar ayat itu sudah langsung menyadari wah isyarat bahwasanya ajal Rasulullah itu sudah dekat. Kenapa? Ketika Tuh. ketika Islam sudah sempurna, maka berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai kan gitu. Ya, Makanya itu haji wada itu sebenarnya dinamakan haji wada. Wada itu artinya perpisahan. perpisahan. Itu juga diselimuti rasa kesedihan Iya. para sahabat ketika itu. Dan Allah. kalau mengingat beliau itu selalu semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada beliau. Kalau mengingat kasih sayang beliau, cinta beliau kepada kita umatnya, meskipun beliau tidak pernah melihat kita, tapi sayangnya beliau kepada kita semua, cintanya beliau, rindunya beliau kepada kita semua, itu sangat tergambar sekali. Maka selayaknya juga kita membalas cinta dengan cinta. Ya, paling minimal um, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita senantiasa bersalawat kepada beliau di sela-sela kesibukan kita. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu maknanya al-isfaq Ustaz ya. Nah, ini isfaq ya. La'alli, tadi kan gua asmah bilang. Saya khawatir gitu ya. Ya, Isfaq. Ustaz. Nah, Itu kenapa pakai hajati Ustaz? bagaimana? Wala, Kenapa pakai? hajati itu kenapa itu? Bukan hajj itu Om, tapi hajjah. Iya. Eh, ini mungkin nanti kita bisa mempelajari pada saat setelah pembahasan ya unisbah nanti ada pembahasan Baik Ustaz. ismul jinsil jam'i. Ismul Nah, jinsil jam'i, ismul jinsil jam'i itu menunjukkan banyak tapi dalam satu jenis. Satu jenis saja, tidak bermacam-macam varian. Dalam satu jenis satu varian. Sedangkan bentuk mufradnya dari ismul jinsil jam'i itu biasanya diakhiri tak marbutah seperti ini. Ini menunjukkan bentuk tunggal. Gitu. ya. Kemudian itu kenapa enggak tanwin ya? Ba'da amin. Itu kenapa ada Yang ya-nya? Ami itu setelah tahunku, maksudnya tahun yang beliau berada saat itu. Setelah tahun Jadi ya-nya itu adalah ya mutakalim. Oh, setelah tahun Ali, Ami, ya. saat menunaikan haji itu ya Ustaz ya. Nah, sahih. Bihajatil wada'i. Nah, dari kata wada ayada'u. Wada ayada'u itu artinya meninggalkan. Da' tinggalkanlah. Kalau di dalam hadis, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Da' ma yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan. Seperti kemarin, beli somai. beli somai. Di somai di pelataran masjid. Aduh. Ya. Da' ma yuribuka. Tinggalkan yang meragukan. Tinggalkan yang meragukan. Seyubahada. Kalau ucapan biasanya itu wadaan seperti itu. Wadaan artinya selamat tinggal. Kalau Tinggal ya. Wadaan wadaan, gitu. nah Goodbye. goodbye. Nah, sahih. Mungkin ibu-ibu sekalian kalau misalkan apa ya, kalau ibu-ibu mungkin nggak telaten kan. Kalau anak-anak atau santri itu mungkin kalau dikasih film kartun itu kadang seneng gitu kan. Nah, biasanya kalau di film kartun itu biasanya ada kata-kata itu muncul. Wadaan, goodbye. Wadah. Soalnya kan, sayonara, goodbye.
Hal min soal, Ustaz? Ada pertanyaan? Sama Ustaz. لا نعم عليك. يوجد. إن كان لا يوجد ننظر الصفحة بعدها. هناك بيان إليكم. Di sana ada kaidah yang menjelaskan kata ilaikum. Ilaikum ini jenis kata apa? Apakah harf atau fi'lun atau ism? Maka di sana dijelaskan ilaikum ini adalah ismu fi'li amrin. Ismul fi'li, Ibu sekalian. Bukan ism biasa, bukan ism seperti ism jamat, bukan kata benda, bukan fi'lun juga, tapi ismul fi'li. Ismul fi'li. Ismul fi'li itu bagaimana sih maksudnya, Mas sekalian? Simaknya Ismul fi'il. fi'li itu, ismul fi'li itu sebenarnya kelompok kata ism, tapi menunjukkan makna fi'lun dan berfungsi seperti halnya fi'lun. Menunjukkan makna fi'lun itu seperti fi'lun madin, fi'lun mudhari atau fi'l amr. Jadi menunjukkan maknanya juga seperti itu. Bisa menunjukkan makna fi'lun madin, menunjukkan makna fi'lun mudhari atau menunjukkan makna fi'l amr. Bisa untuk menunjukkan waktu yang lampau, sedang berlangsung, atau yang akan datang, atau juga bisa untuk perintah. Adapun ilaikum ini adalah ismu fi'il amr. Berarti ini untuk perintah. Gitu ya. Dan saya tadi juga bilang berfungsi sebagai atau seperti fi'lun. Berfungsi seperti fi'lun. Maksudnya fungsinya fi'lun itu apa? Fungsinya fi'lun adalah menasabkan maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Yes. Pengaruh i'rabnya maksudnya fungsi. Menasabkan maf'ulun bihi. Maka ismul fi'lil amr atau ismul fi'li pada umumnya itu juga bisa menasabkan maf'ulun bihi. Mungkin ada pertanyaan, ini maknanya seperti fi'lun dan fungsi secara i'rab juga seperti fi'lun. Tapi kenapa kok dikelompokkan sebagai ism, bukan sebagai fi'lun? Jawabannya, karena dia tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Makanya dikelompokkan sebagai ism. Gitu ya, Bu Ben? Kalau fi'lun itu kan bisa diawali qad, sa, atau saufa, atau bisa bersambung dengan tak ta'nits, sakinah, atau ya mukhatabah. Tapi kalau ismul fi'li itu berbeda, tidak memiliki ciri-ciri fi'lun sama sekali, makanya dikelompokkan sebagai ism. Sebenarnya di sana harusnya ada penjelasan lebih rinci, Mas sekalian. Ismul fi'li itu ada dua macam dari segi bentuknya, tapi kalau dari segi zaman atau waktunya tiga macam, bisa madin, mudhari atau amr seperti fi'lun. Tapi kalau dari segi bentuknya itu ada dua macam. Bentuknya seperti ini, ilaikum. Jadi sebenarnya gabungan dari ila dan kum. Alaikum, gabungan dari ala dan kum. Itu di antara bentuk ism fi'il. Tapi ada bentuk-bentuk yang lain, seperti betul-betul kata yang memang jamid. Kata yang memang bentuknya seperti itu, bukan dari rangkaian. Seperti hayhata, amin. Itu kan namanya. Amin itu ism fi'il amr. Amin, amin. Setelah Al-Fatihah kita bilang amin, atau ketika berdoa kita bilang amin. Amin itu ismu fi'il. Ismu fi'il amr. Artinya istajib. Gitu ya, Bu ya. Tapi kalau di sini sebenarnya fokus pada ilaikum saja. Ilaikum ini adalah ismu fi'il amr, ism, tapi mengandung makna fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il amr. Li'annahu naba 'anil fi'li khudhu. Karena ilaikum ini mewakili fi'lun khudhu, khudh atau khudhu. Khudhu itu adalah fi'il amr. Artinya ambillah. Ambillah kalian. Dan na'am ilaikum di sini maknanya itu. Khudhu. Ambillah. Kemudian keterangan di bawahnya ismul fi'il amr huwa lismu bima'na al-fi'l wa ya'malu 'amala, seperti kita sebutkan tadi. Ismul fi'il amr adalah ism tapi menunjukkan makna fi'lun dan berpengaruh secara i'rab seperti fi'lun. Gitu ya, Bu ya. Hal min soal, Mas?
مثال هناك رددنا بعد إليكم أمثلة أخرى. Ilaikum Alaikum amthilatan amthilatan ukhra. Oh, مرة أخرى إليكم أمثلة أخرى. ilaikum. Alaikum amthilatan ukhra. ukhra. Oh, إليكم أمثلة أخرى بمعنى خذوا أمثلة أخرى. Perhatikan, ambillah, perhatikan contoh-contoh yang lain. Gitu ya, Bu ya. Di iya. sana ada keterangan i'rabnya, ilaikum itu adalah ismu fi'li amrin mabniun 'ala sukun. Oh iya. Ismu fi'il amr itu selalu mabni sekalian. Ismul fi'il secara umum. Ismul fi'il secara umum itu selalu mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhir. Kalau misalkan hayhata berarti mabniun 'alal fathi. Amin mabniun 'ala sukun. Gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Kemudian di sini amsilatan. Amsilatan sebagai apa? Kok mansub? Amsilatan ini sebagai maf'ul bih. Kan tadi isim fi'il amr, isim fi'il itu berpengaruh secara i'rab seperti fi'lun. Jadi menasabkan maf'ulun bihi. Nah, amsilatan ini adalah maf'ulun bihi, makanya mansub. Wa alamatun nasbihi fathah zahirah ala akhirih wa huwa man'ut. Jadi amsilatan ini sebagai maf'ulun bihi juga sebagai man'ut. Sedangkan ukhra itu jamak dari ukhra ini bentuk muannas, muannas dari akhar. Akhar mudzakkar, ukhra muannas. Berarti ukhra itu na'atun, atau sifat. Sifat dari amsilah. Na'atun dari amsilah. Man'ut, na'atun itu selalu mengikuti man'ut. Makanya ikut mansub di sini. Mansub, tapi ya, tanda nasabnya apa? Alif. Apa sih? Kata ukhra itu mau mansub atau marfu atau majrur, bunyinya tetap ukhra, tidak berubah sama sekali. Ya kan Ibu ya? Iya. Ingat ya kalian, kita harus ingat bahwasanya tanda i'rab itu selalu pada huruf terakhir. Kata ukhra itu huruf terakhirnya alif. Alif. Ukhra itu huruf terakhirnya alif. Alif ya. Maksura. Ya kan Ibu ya? Iya, iya. Alif maksura. Dan karena alif tidak bisa diharokati, maka tanda i'rabnya muqaddarah, tidak kelihatan. Meskipun sebenarnya ada, tapi tidak bisa dituliskan di atas alif karena alif tidak bisa diharokati. Ya kan Ibu? Iya. Ya setiap kata yang diakhiri alif itu pasti tanda i'rabnya muqaddarah Ibu sekalian. Gitu Ibu. Setiap ism atau fi'lun bahkan kalau diakhiri alif maka tanda i'rabnya muqaddarah. Makanya di sana ukhra itu na'tun mansub wa alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Naam, tanda nasabnya fathah, tapi fathahnya tidak kelihatan. Muqaddarah di sana. Alal alif. Alal alif. Jadi di atas alif aslinya tempatnya. Lita'adzur. Maksudnya lita'adzur mana min zuhuriha ata'adzur. Jadi faktor yang menghalangi fathahnya nampak adalah ata'adzur. Uzurnya apa? Karena alif tidak bisa diharokat. Gitu ya, Bu ya? Kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti akan kita pelajari, nanti kita kembali ke bab 1 terkait dengan i'rab. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk bisa mempelajarinya lebih detail tentang i'rab. Amin. Hal soal Muhammad? Ayo, Jad. Ya. Terakhir, di sana ada kaidah terakhir di sini Muhammad sekalian sebelum kita tutup. Di sana ada pembahasan asya'u. Asya'u ini adalah bentuk jamak dari syai'. Ya kan Ibu ya? Iya. Syai'un. Apa makna syai'? Sesuatu. Sesuatu. Asya ini adalah bentuk jamaknya dan bentuk jamak ini adalah jamak taksir. Ya kan Ibu ya?
Iya. Jamak taksir yang wazannya adalah af'ila'u. Af'ila'u. Aslinya wazannya itu seperti atibba'u. Kemudian asdiqa'u. Ya kan Bu? Asdiqa'u. Aghniya'u. Iya. Iya, iya, iya. Itu persis wazannya itu. Makanya asya'u itu mamnu' minas sarf. Seperti Mm-mm. atibba'u, asdiqa'u. Itu tadi. Uh, itu mamnu' minas sarf. Ini juga asya'u mamnu' minas sarf. Mamnu' minas sarf likam illah, li'illah wahidah seperti disebutkan di sini. Karena satu sebab. Ini mamnu' minas sarf karena satu illah yaitu diakhiri alif ta'nits az-zaidah, diakhiri alif ta'nits az-zaidah. Tambahan. Alif yang di belakang itu adalah alif tambahan ya kan Ibu ya? Iya. Ini syai'un. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih detail lagi, tadi wazannya adalah af'ila'u, tapi jadi asya'u. Ini ada huruf yang berkurang Ibu sekalian. Nah, Iya. betul sekali. Wa qad hudifat minhul hamzah takhfifan. Di sana ada hamzah yang dihapus dengan tujuan supaya lafadznya lebih ringan, lebih mudah untuk diucapkan. Kalau kita paksakan wazannya harusnya asyi'u. Jadi kan syai'un jadi asyi'u demikian. Jadi hamzahnya dihapus, Ya. Huruf hamzahnya dihapus, lidahnya berat. uh, hamzahnya dihapus dan harokat fathahnya berpindah ke ya-nya. Jadi asya. Ya. Ya. Tapi intinya sebenarnya di sini kita tidak harus juga sih, kita paham urutannya. Ini asalnya dari mana. Yang paling penting kita harus memahami bahwasanya asya'u ini mamnu' minas sarf. Itu yang paling penting. Gitu ya, Bu ya? Iya, ya, Ustaz. طيب نقرأ نقرأ الأمثلة هناك رددنا بعد هذه أشياء غريبة Hadhihi asya'u gharibatun. جيد ما معنى هذه الجملة هذه أشياء غريبة Apa ya? Sesuatu Intinya barang apa ya? Hal-hal itu sesuatu yang asing. Apa? ini adalah hal-hal yang boleh diterjemahkan unik ya Bu Yanti. Ini adalah hal-hal yang aneh atau unik gitu ya. Ini adalah hal-hal yang aneh atau unik. وفقنا الله جميعا. مرة أخرى نعم نقرأ الجملة بعدها اشتريت أشياء كثيرة Ishtaritu asya'a kasir. جيد اشتريت أشياء كثيرة ما معنى؟ Saya Saya membeli barang-barang yang banyak. barang-barang. Saya membeli barang-barang yang banyak. Ini ada di hiwar kan? Baik, pemirsa sekalian, kalau jumlah yang pertama tadi kata asya'u itu marfu', ini kan Bu ya sebagai khabar. Sedangkan di sini itu asya'a. Ini mansub karena sebagai maf'ul bihi. Namun demikian, meskipun marfu' atau mansub tetap tidak tanwin. Ya kan ya Bu ya? Karena mamnu' min as-sarf. ثم المثال بعده رددنا بعدي نظرت إلى أشياء غريبة Nazartu ila asya'a gharibatin. جيد ما معنى هذه الجملة؟ Saya melihat hal-hal unik yang aneh. Gitu deh. Gitu. Saya melihat hal-hal yang unik atau hal-hal yang aneh. Jayid, fahmana ikunna jami'an. Di sini ada ila. Ila itu harful jar, maka asya itu sebagai ism Isim majrur. Nah, majrur. ism majrur. Wa alamatul jarrihi Fathah. fathah. Wa alamatul jarrihi fathah. Di anahu. Kenapa? Li'annahu mamnu' min as-sarf. Ini Bu ya. Ya. Mamnu' min as-sarf selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasroh. Maka saat majrur alamatul jarrihi fathah niyabatan 'anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh. Nah, meskipun demikian tetap na'tunnya majrur dan dengan tanda aslinya gharibatin.
dibanting. Asya tadi majrur tapi tandanya fathah. Gharibah tadi ini majrur dengan tanda aslinya. Karena bukan mamnu' minas sarf kalau gharibah. Ya kan ya Bu? Iya, Iya. Ustaz. Jadi ila asya'a gharibatin. Hal min soal wahad? Kalau jami'an. Ustaz. Insya Allah mudah kan Ibu? Mudah. Iya, Ustaz. Sebenarnya masih tersisa satu halaman di sana Iya. sebelum bagian kedua dari bab kedua. Tapi tidak masalah, mungkin kita cukupkan dulu bagaimana hasilnya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi lapar Ustadz ini materinya. Bikin lapar. Bikin lapar. Memang ada Atau kata-kata memang belum makan mungkin Bu Dita tadi, Om. Iya, saya lapar jangan makan sayur doang. Biasa tambah malam Biar Ustadz. sehat. Sehat ya. Ya, Ustaz. Makan malam sayur sehat. Ya kalau ntar makan yang berat-berat Nasi malah. kebuli ya, Ustaz. Masih kebuli. Masih kebuli. Aduh, kan dimasakin. Mantap gitu. Enak. Punya istri pinter masak. Alhamdulillah juga dua kali lebaran ini lah, lebaran Idul Fitri. Dua kali Kenapa? lebaran Idul Fitri kan kalau misalkan kan saya kan saudara saya juga banyak dan ponakan saya kan banyak. Alhamdulillah ketika lebaran Idul Fitri kan biasanya kumpul semua. Boleh. Alhamdulillah juga dua kali lebaran ini bisa masakin buat Masya Allah, makan cok sebanyak apa itu? jadi kan kalau Saya datang kan aja itu biasa masaknya banyak banget Umi Ustaz. Masya Allah. Kayak catering dah. Kamu iya. kalau Masya kalau dulu kan mungkin yang masakan kan ibu kan kalau pas lebaran itu ya kasihan ya kalau ibu pas lebaran capek ya iyalah biar dimasakin. Tapi hebat ya Ustadz. Apa maksudnya? Maksudnya ya perempuan yang memang perempuan lah bisa masak gitu. Kan kebanyakan katanya yang santri-santriwati itu mah ya cuman belajar-belajar doang, giliran Belajar disuruh ya. masak agak bisa Ustadz. Tapi secara fikih secara fikih itu Nggak wajib masak. Gak wajib Iya masak. sih, betul aku tahu sekali, Ustadz. betul Saya tahu sekali. Ustadz. Betul sih Bukan memang nggak kewajibannya wajib. istri untuk masak kan. Bukan, dan justru malah suami itu seharusnya wajib menyediakan makanan untuk istri gitu. Nah. Iya ya Tapi Ustadz kan ya mungkin. tapi tapi ini jangan. Tapi terkadang begini Om. Terkadang kalau kita dalam berumah tangga itu hanya sebatas hak dan kewajiban saja itu kok rasanya terlalu hambar gitu, terlalu kaku. Iya iya. Tapi kalau misalnya bukan mensyaratkan ya, tapi kan masih gini, ya saya pingin tuh istri tuh yang ya yang kayaknya yang wanita sekali gitu lah. Maksudnya dalam artian ya maksudnya ya Binangkit. pekerjaan ibu-ibu atau emak-emak pada umumnya gitu kali ya gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang membuat dia tertarik karena salah satunya ya dia pinter masak. Kan ada yang kayak gitu juga ya Ustadz ya. Tapi saya dulu waktu interview nggak saya tanya bisa masak apa enggak. Ya, berarti itu dapat bonus ya Ustadz. Bonus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, enak loh Ustadz. Maksudnya termasak ya. Nggak apa deh orang beda-beda. Ustadz, saya mau tanya loh Ustadz yang semalam kok kayak belum puas deh Ustadz. Saya belum Gimana? puas yang mengenai Ustadz bilang yang Ustadz menerangkan yang hadis yang apa tuh yang ziarah kubur itu. Yang ziarah kubur karena apa si boh mubalagoh. Mubalagoh. Nah. Iya, si mubalagoh itu. Nah, itu hadisnya itu nggak tahu saya karena menemukan ada dua hadis. Yang satu itu kan hadis yang larangan berziarah, yang satu larangan mengiringi jenazah. Nah, ini yang Ustadz itu apakah berlaku juga untuk yang Ustadz pakai yang dibilang ini tuh keterangannya kan Ustadz menjelaskan semalam kalau itu sigo mubalagoh. Nah, apakah itu berlaku untuk berziarah hadis tersebut atau untuk kedua-duanya juga ya termasuk juga mengiringi jenazah juga? Bisa untuk dua. Tapi begini Om, itu kan larangan ya, larangan. Tapi
para ulama itu biasanya dalam suatu permasalahan itu bisa eh, memahami illah. Illah itu mungkin secara simpel kita bisa sebutkan illah itu adalah sebab. Sebab kenapa suatu permasalahan itu dihukumi seperti itu. Sebab kenapa perkara ini dilarang. Para ulama menyebutkan illah dalam larangan wanita untuk berziarah atau mengiringi jenazah itu karena wanita itu perasaannya sangat sensitif, sangat lembut, dan seringkali dahulu itu kalau ada kerabat yang meninggal terlalu berlebihan dalam kesedihannya, gitu kan ya. Itulah makanya muncul larangan-larangan itu. Tapi Hmm. apakah berarti tidak boleh secara mutlak? Kalau memang ilahnya seperti itu, berarti kalau ilah itu tidak ada, maka larangan itu juga tidak berlaku juga akhirnya kan gitu. Oh gitu. Kok- Seperti gini lah, kalau kita mau memahami contoh yang lain, misalkan Homer. Homer itu ilahnya apa? Kenapa Homer itu diharamkan? Ilahnya adalah al-iskar, karena memabukkan, ya atau ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan Homer dulu itu terbuat dari perasan air anggur atau air kurma yang ditutup rapat dan diawetkan sehingga muncul soda dan alkohol yang memabukkan kan itu. Iya. Ah, tapi jika sifat al-iskar, sifat memabukkan itu hilang, maka tidak dihukumi khamar lagi, maka boleh dikonsumsi dan diminum. Bagaimana bisa hilang? Contohnya, khamar tadi yang air air perasan anggur atau kurma yang sudah menjadi khamar, itu kalau Mhm. dijemur, dibuka begitu saja dan dijemur di bawah terik matahari, maka akan berubah menjadi cuka. Oh. Ketika sudah menjadi cuka, maka sudah tidak memabukkan lagi. Dan kalau sudah tidak memabukkan lagi, maka cuka itu boleh digunakan. Gitu. Oh, udah Jadi, berubah ya. mm-mm. Jadi ilahnya hilang. Jadi hukum hukum itu kalau ada ilahnya, maka hukum itu selalu terikat dengan ilah tersebut. Kalau ilahnya hilang, maka hukumnya juga hilang. Gitu. Ya, 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 ya. Ya, Ustadz. Berarti itu yang kemarin itu berarti itu larangan. Memang sih kalau saya baca memang tidak ada Tapi, yang sampai menjatuhkan ke haram sih. Itu tapi yang kalau misalkan tidak ada uh, ke apa ya, betul-betul argen gitu ya, maka maka ya tidak mengikuti, tidak mengiringi nggak masalah. Terus kemudian nanti kalau sudah iring-iringan sudah kok seperti yang Bu Anita kemarin uh, uh, lakukan kan, kalau sudah pulang semuanya baru kita ziarah itu nggak masalah. iya. Tapi saya baca Tapi kalau keterangannya termasuk ini loh Ustadz, termasuk mengiringi jenazah ke masjid untuk disolatkan. Saya ada baca kayak gitu juga keterangannya. Loh, ini yang bener sampai kuburan apa soalnya kemarin terus terang saya mengiring ke masjid tempat di dekat sih dari rumahnya gitu untuk disolatin terus dari situ ke kuburan kita nggak lanjut ke kuburan gitu loh. nah, nggak masalah insya Allah. Dan Oh mensolati ya. di masjid itu kan sunnah. Mensolati jenazah di masjid itu sunnah. Lebih afdal saat di masjid. Iya, Dan iya. jamaah eh, jam- jangankan sholat jenazah, sholat sholat fardu saja juga dibolehkan kan, ya, untuk perempuan, meskipun yang lebih afdal di rumah. Masalah ikut sholat jenazah di masjid juga nggak masalah. Baik Ustadz, jadi berartinya itu berlaku untuk dua hal ya, baik antara berziarah dan mengiringi jenazah dalam kurung ikut memakamkan gitu ya Ustazah ya. Hmm. Ustadz ya. Nah, kalau untuk memakamkan mungkin kalau bukan keluarga atau kerabat mungkin nggak terlalu ada kepentingan di sana untuk mengiringi kan, untuk Ah, ah, ah. perempuan. Iya, Tapi iya. kalau mungkin di situ yang lebih pembahasannya lebih ke keluarganya.
ke kerabatnya. Jadi harus tetap diperhatikan jika bisa apa namanya, menjaga sikapnya. Jadi nggak terlalu berlebihan dalam kesedihannya, sampai sampai nangisnya, sampai sampai teriak-teriak gitu. Iya. Ya, enam. Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Om? Cukup Ustaz. Cukup, Om, ya? Sudah Ustaz. Astagfirullah. إن كان ليس لديكن سؤال فنكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan umat sekalian. Semoga kita bahas dan belajar di malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua yang termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Gaza. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراذلهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz.